Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini saya ingin merekap materi-materi pengantar pengembangan web ini dengan mengadakan sebuah mini project. Mini project ini bebas mau kalian kerjakan atau tidak, akan tetapi seperti biasa, saya sarankan kalian untuk mengerjakan proyek ini karena akan sangat membantu mengasah skill kalian. Di mana ini adalah hasil yang diharapkan setelah kita menyelesaikan mini project ini. Kalau kalian perhatikan hasilnya di sini, dia itu tampak seperti sebuah formulir yang berisikan inputan untuk nama dan email. Namun kalian bebas, inputannya itu tidak harus nama ataupun email. Karena form ini hanya untuk perumpamaan saja ya. Jadi kita tidak perlu untuk mengimplementasikan pengecekan apakah teks yang diinput atau dimasukkan itu adalah sebuah email atau bukan. Mungkin poin terpenting dari hasilnya adalah ketika kita memencet tombol submit ini, kita akan disambut dengan hasil dari data-data yang sudah kita masukkan. Mungkin bagi kalian yang belum paham, kalian akan bertanya-tanya, loh kok bisa? Padahal kan sebelumnya elemen-elemen ini belum terlihat ya. Sebenarnya itulah challenge utama yang ingin saya angkat pada mini project ini. Bagaimana caranya supaya kita dapat menampilkan bagian ini ketika pengguna berhasil menekan tombol submit yang berada di atas ini. Ada sedikit tips dari saya untuk membantu kalian dalam mengerjakan proyek ini. Yang pertama, kalian bisa mengemas dua atau lebih elemen ke dalam satu kelas yang sama menggunakan tag yang bernama div. Selanjutnya, kalian bisa menggunakan style CSS display none dan display block untuk mengumpatkan atau memunculkan sebuah elemen. Dan yang terakhir, kalian bisa menggunakan add event listener pada codingan DOM kalian untuk merespons apabila user berhasil mengeklik tombol submit tersebut. Untuk cara memasukkan kode styling CSS atau JavaScript-nya sendiri, kalian bebas bisa memilih inline, internal, ataupun eksternal. Namun, saya sarankan saja untuk menggunakan gaya eksternal. Untuk stylingnya sendiri tidak perlu bagus-bagus, karena intinya itu challenge-nya tadi ya, dimana ketika user menekan tombol submit, maka data-data yang dia masukkan pada formulir yang di atas tadi akan ditampilkan di bawah tombol submit seperti ini. Bagi kalian yang sudah mahir dalam pengembangan web, tentunya hal ini akan terlihat mudah ya. Namun bagi kalian yang masih awam, pastinya kalian tidak akan terlepas dari yang namanya googling. Silahkan bagi kalian yang ingin mencoba mini project ini lalu kalian kebingungan, kalian bisa silahkan googling dulu cara-cara stylingnya, sintaks JavaScript-nya, dan sebagai macam ya. Baik, silahkan pause video ini jika kalian berminat untuk mengerjakan terlebih dahulu sebelum saya mulai untuk mengembangkan solusi saya sendiri. Baik, jika kalian sudah selesai mengerjakan, maka selanjutnya saya akan memberikan hasil pengerjaan saya sendiri. Bagaimana cara saya menyelesaikan permasalahan tadi, solusinya seperti apa, mari kita simak. Pertama-tama kita buat file index.html dulu ya. Karena di sini saya akan menggunakan gaya eksternal semua untuk menyisipkan JavaScript dan CSS-nya, maka kita sekalian juga membuat file styles.css dan file index.js. Pertama-tama kita berikan dulu boilerplate-nya untuk HTML kita. Misal title-nya saya ubah menjadi form sederhana. Sini saya coba langsung memasukkan saja file-file CSS dan JavaScript-nya agar nanti tidak kelupaan ya. Lanjut di paling bawah body sini kita masukkan JavaScript kita ya. Oke, langkah selanjutnya adalah saya ingin memasukkan sebuah elemen pengemas yaitu div. Mari kita mulai di sini. Dan div-nya saya akan memberikan sebuah kelas ya, nama kelas form container. Saya ingin langsung membuat sebuah formulir dengan menggunakan tag form di sini. Lalu untuk inputannya seperti form email, nama, dan tombolnya juga sekalian kita akan kemas menggunakan div juga. Di mana di sini saya akan berikan nama kelas form group. Seperti ini ya. Mungkin saya coba buatkan dulu untuk isian nama di sini. Misal pertama-tama kita berikan label dulu ya.
label sini dengan atribut for. Jadi ini merujuk ke label untuk inputan nama. Misal di sini saya berikan name. Lanjut, ada elemen input ya. Dengan ID, samakan saja dengan ini. Nah, di sini saya langsung copy paste saja ya. Ini form group ini. Sebanyak 2 kali di bawahnya. Lalu di sini untuk name kita ganti menjadi email. Lalu di form group paling bawah ini kita ubah menjadi tombol submit. Nah, untuk tombol pastikan kalian mendefinisikan atribut type ya. Di sini saya akan mendefinisikan button biasa. Namun saya akan memberikan ID-nya juga. Submit button namanya misal. Nah, untuk teks di dalam tombolnya itu sendiri, buttonnya itu sendiri saya berikan teks submit misalnya. Selanjutnya kita akan membuat elemen yang akan kita munculkan setelah user menekan tombol submit ya. Soal di sini kita berikan div juga, elemen pengemas, ID, submitted data dengan class submitted strip data. Di sini saya akan masukkan saja ke dalam form container ini. Oke, jika sudah, mari kita lihat hasil dari program ini. Nah, untuk sekarang masih sangat sederhana ya. Dia belum ada stylingnya, di mana di sini kita mungkin mulai tambahkan JavaScript-nya dulu deh ya. Untuk styling bisa belakangan deh ya. Nah, untuk JavaScript ini pastinya kita tidak akan jauh dari topik DOM ini ya. Pertama-tama kita akan mengambil submit button ini ya. Submit button. Nah, lalu di sini kita tambahkan juga add event listener. Tujuannya agar klik submit yang dieksekusikan oleh user atau pengguna itu dapat kita ambil ya, dapat kita lacak ya. Jadi dia listen ya, mendengar untuk setiap klik yang dieksekusikan oleh user. Kita tambahkan function di sini. Pertama-tama, karena isian kita adalah nama dan email, maka langkah pertama kita ingin mengambil nilai yang sudah dimasukkan atau belum dimasukkan juga nggak apa-apa dari isian atau form tersebut. Menggunakan variabel untuk menyimpannya pastinya ya. Seperti ini. Get element by ID. Nah, tadi kan kita sudah mendefinisikan ID-nya itu name ya. Lalu titik value ya, untuk mengambil value atau nilai dari isian tersebut. Sama halnya dengan email juga. Langkah selanjutnya, di sini kita akan mengambil elemen dengan dengan ID submitted data ini ya, agar kita bisa manipulasikan stylingnya menggunakan DOM. Misal di sini saya tambahkan sebuah variabel submitted data div. Lalu kita ambil dokumen get element by ID. Tadi di sini submitted data ya ID-nya ya. Submitted data. Lalu saya cukup panggil nama variabel ini. Cukup saya berikan style. Lalu display block. Di mana konten dari div pengemas ini saya akan tambahkan melalui inner HTML. Seperti ini.
Data Anda titik 2. Di sini ada paragraf. Misal saya berikan atribut strong di sini. Name. Lalu hasilnya saya akan letakkan di sini. Nah, pastikan kalian menggunakan ini ya, simbol ini untuk memanggil variabel luar ke dalam elemen kita di sini. Di sini saya juga buatkan untuk email juga. Nah, sekarang kita coba uji aja deh ya. Nah, udah muncul nih ya. Dimana di sini awalnya yang tidak muncul menjadi muncul ketika kita klik tombol submit di sini. Lalu bagaimana untuk stylingnya? Di sini saya akan mencoba langsung styling untuk elemen body di sini. Misal saya berikan display flags, justify content, center aja, supaya dia selalu di tengah ya ini ya formulirnya. Align items juga, align items center. Lalu saya berikan property height 100 VH ya. Selanjutnya, nah ini kan karena teksnya tuh secara default dia Times New Roman, saya ingin mengubah juga fontnya ya. Font family, Arial, sans serif. Nah, berubah jadi lebih sederhana ya. Mungkin margin kita tetap gunakan ya. Margin 0 aja di sini. Untuk kelas form container ini, saya berikan background putih, background warna putih. Padding 20 pixel. Lalu saya berikan border untuk mengetahui dia elemennya tuh berada di mana aja ya. Batas-batasnya. Selanjutnya saya akan berikan efek ya, efek shadowing. Menggunakan box shadow. Shadow atau bayangannya light gray deh. Oke, sudah terlihat sedikit rapi ya, lebih bagus. Selanjutnya ada, oh ini untuk isian ini ya, untuk isian form di sini kita bisa styling juga. Di sini kita berikan margin ya, agar ada jarak antar isian form ini. Lalu kita di sini di dalam form group ini kita akan mereferensikan tag label yang berada di dalam class form group ini ya. Form group label. Jadi kita chaining selector ya. Display block, misal saya berikan display block agar dia diletakkan di atas sini labelnya biar terlihat lebih rapi aja ya. Selanjutnya mungkin kita berikan jarak antar label dengan isian formnya. Kita berikan margin bottom juga, misal cukup 5 pixel aja. Nah, selanjutnya untuk inputannya sendiri nih, isiannya sendiri kita berikan juga stylingnya. Misal kita ingin berikan padding, ya biar lebih tebal aja kesannya, 8 pixel. Setelah itu border kita berikan bordernya 1 pixel bertipe solid dengan warna light gray. Nah, selanjutnya kita berikan border radius juga agar inputan atau isiannya di sini tuh ujung-ujungnya terlihat rounded ya. Dengan cara border radius sebesar 4 pixel aja. Nah, jadi terlihat sedikit lebih menarik ya. Selanjutnya kita akan styling tombol submitnya di sini. Kalau kita ingat bahwa tag-nya kan menggunakan button, maka di sini saya akan mereferensikannya juga. Misal untuk padding di sini untuk horizontal dan vertikal,
Saya berikan 10 pixel dan 15 pixel. Selanjutnya warna background. Saya berikan warna hijau. Sorry, di sini ada typo. Lalu bordernya ini, yang garis-garis hitam di ujung ini, saya hilangkan. Warna teksnya, saya berikan warna kontras, warna putih ya. Kita berikan juga border radius sebesar 4 pixel juga. Di sini saya berikan kursor, pointer aja ya. Sehingga apabila kursornya kita arahkan ke tombol ini, maka dia akan berubah ke bentuk pointer ya. Selanjutnya di sini kita bisa memberikan efek hover juga ke tombol ini. Caranya dengan menggunakan selektor form group button di sini, lalu kita tambahkan titik 2 hover. Misal setiap kita menghover tombol ini, kita ingin warnanya itu berubah menjadi misal hijau yang lebih terang. Misal saya berikan warna lime green. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan styling juga. Karena sebelumnya di index.html saya memang sudah berikan kelas submitted data untuk styling ya. Di sini saya akan mencoba membuatnya supaya dia itu di dalam sebuah kotak. Kita berikan misal margin topnya 20 pixel. Padding 10 pixel. Bordernya 1 pixel, tipenya solid dengan warna light gray. Border radius juga saya bikin 4 pixel. Dan untuk background colornya di sini saya akan memberikan sebuah warna hex ya. Hashtag F9, F9, F9. Save. Lanjut. Mari kita coba lagi. Oh, di sini masih terlihat ya, muncul dia ya. Oke, berarti di sini saya tambahkan display none. Nah, sekarang jadi hilang kan ya. Dimana kalau kita klik submit, maka efek display none ini akan berubah menjadi display block. Misal di sini saya berikan nama John, lalu emailnya John Doe. Nah, jika sudah, maka kita klik tombol submit di bawah ini ya. Nah, akhirnya selesai juga mini proyek form sederhana kita. Hasilnya sudah terlihat bagus dan rapi di sini ya. Bagi kalian yang mengerjakan mini proyek ini ataupun tidak, saya berharap kalian mendapatkan ilmu-ilmu baru mengenai HTML, CSS, ataupun JavaScript. Demikian, itu saja dulu untuk materi pengantar pemrograman web. Terima kasih sudah menonton sejauh ini dan semoga bermanfaat.